sedikit. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulillah ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman lisani. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma hafadna bil islami qaimin, wahfadna bil islami qa'idin, wahfadna bil islami raqidin, wala tusmit bina a'da'aw wala hasidin. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik, wa na'udzu bika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Ya Allah, peliharalah kami dengan Islam pada saat kami berdiri. Peliharalah kami dengan Islam pada saat kami duduk. Peliharalah kami dengan Islam pada saat kami berbaring. Dan mohon jangan Engkau menggembirakan orang-orang yang memusuhi kami dan membenci kami atas musibah dan kesulitan yang menimpa kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu semua bentuk kebaikan yang gudang-gudangnya ada di tangan-Mu. Dan kami memohon perlindungan kepadamu dari semua bentuk keburukan yang gudang-gudangnya ada di tangan-Mu. Allahumma amin. Amma ba'd. Orang tuaku, Bapak Profesor Abdul Razak Taha, hafizahullah wa barakallahu fihi. Akhi Profesor Dr. Feni Haju, PhD, hafizahullah wa barakallahu fihi. Para profesor, para guru besar yang saya muliakan, Profesor Samsul Bahri sempat hadir, Profesor Sutina sempat hadir, jazakumullahu khairan. Profesor Idar Samad sempat hadir. Mohon maaf yang belum terbaca atau belum saya kenal secara khusus. Para orang tuaku, para guru besar, para pendidik, saudaraku, akhi Pak Fajar, saudaraku moderator, akhi Pak Wildan, Ustadz Wildan, para guru dan santri, anak-anakku di beberapa cabang pesantren Darul Istiqamah di Bulukumba, di Ponci, di Palantikang, Goa, adik-adik anak-anakku di Rumah Quran, Sahabat Duafa Putra, Rumah Quran, Sahabat Duafa Putri, ya, dan beberapa peserta yang mengikuti dari luar daerah, ada dari Palu, ada dari Kendari, Dr. Karim, ya, ada dari Polman, dan beberapa daerah yang lain, ada dari Macopa di pesantren Darul Istiqamah Pusat yang juga mengikuti kajian ini. Barakallahu fikum jami'an. Tapi ada satu yang menarik keinginan saya untuk bertanya. Saudari Fitriani atau Ibu Fitriani dari Universitas Puang Manggalatung. Mohon maaf, di mana ini? Ada yang bisa jawab, saya belum tahu.
Universitas Puang Rimanggalatung. Tabe di Sengkang Wajo. Po. Sengkang, Masya Allah, Sengkang Wajo. Ibu Fitriani, dosen di situ? Iya. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Baru saya lihat ya, mungkin sudah biasa ikut sebelumnya. Puang Rimanggalatung, Puang Rimanggalatung, nama universitas di Sengkang. Ada adikku Mufliha yang juga rutin ikut tapi jarang saya sapa. Hafizakillah wa barakallahu fiik. Dan semua peserta kajian lewat Zoom ini. Kita saling mendoakan kebaikan. Kajian dan bahan diskusi kita pada kesempatan ini berjudul Waktu Kita Semakin Sedikit. Panduan pengaturan prioritas hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan dan keberkahan untuk diskusi kita pada pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara nikmat terbesar yang sering kita lalaikan adalah waktu. Harta yang hilang masih mungkin dicari kembali. Kesehatan yang berkurang masih mungkin diusahakan. Tapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Allah mengingatkan kita dengan sumpah yang sangat kuat dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Dan saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Dalam beberapa surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bagian-bagian dari waktu. Seperti wal fajar dalam surah Al-Fajr. Allah bersumpah dengan waktu fajar, waktu subuh. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Dalam surah Asy-Syams ayat 1 sampai 4 Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan. Allah bersumpah dengan waktu siang, waktu malam. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Allah bersumpah dengan waktu malam dan waktu siang dalam surah Al-Lail ayat 1 dan 2. Allah bersumpah dengan waktu dengan beberapa bagian-bagian waktu. Itu menunjukkan pentingnya kita memperhatikan waktu. Pentingnya kita memuliakan waktu. Pentingnya kita merenungkan waktu. Dan memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia itu rugi karena tidak mengamalkan empat hal. Iman, amal soleh, tawasi bil haq, tawasi bis sabar. Orang yang tidak mengamalkan 4 hal ini itu rugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Mereka tidak menggunakan waktu mereka untuk beriman, beramal soleh, saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Sekaligus ini adalah panduan hidup bagi kita bahwa hendaknya kita menghabiskan waktu kita untuk 4 amal yang mulia ini. Iman, amal soleh, saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah menjelaskan bahwa sekiranya
Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali hanya surah Al-Asr, maka cukuplah surah Al-Asr itu menjadi panduan hidup bagi umat manusia. Demikian mulia kedudukan surah Al-Asr ini, sehingga penting untuk kita renungkan, penting untuk kita amalkan, dan kita hayati. Lanjut, setiap hari yang berlalu bukan sekedar menunjukkan bertambahnya usia kita, tapi sesungguhnya menunjukkan berkurangnya jatah kehidupan kita di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan jatah waktu kita masing-masing. Jatah waktu hidup kita di dunia ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir penentuannya ada pada saat kita di dalam rahim ibu. Ditentukan jatah hidup kita di dunia ini. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Ya bena Adam, wahai anak Adam." Artinya wahai manusia. "Innama anta ayyam." Sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Fa idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Maka apabila satu harimu telah pergi, maka telah pergi pula sebagian dari dirimu. Diri kita ini akan habis dengan habisnya hari keberadaan kita di dunia ini. Artinya tiba ajal kita, maka berakhir jatah kehidupan kita di dunia ini. Lanjut. Tidak menunda kebaikan. Renungan kita terhadap usia kita, terhadap waktu kita, menuntun kita untuk tidak menunda kebaikan. Salah satunya berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah, artinya berikanlah, bagikanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Berinfak sebelum kematian datang. Bersedekah sebelum kematian datang. Pada saat kematian datang, ada orang yang mengatakan, fayaqula, lalu ia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menangguhkan kematianku sedikit waktu, menunda sedikit ajalku, ila ajalin qarib, kepada ajal yang dekat, kepada waktu yang dekat, fa'asaddaqah, agar aku dapat bersedekah. Ini penyesalan orang yang tidak beriman, penyesalan orang yang tidak soleh, orang yang sedikit bersedekah, malas bersedekah. Dia minta kepada Allah agar ditunda ajalnya agar dapat bersedekah. Wa akun minas solihin, dan agar aku dapat menjadi orang termasuk orang-orang yang soleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menunda seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Demikian motivasi agar kita tidak menunda kebaikan, yaitu tidak menunda sedekah, infak, zakat, dan tidak menunda amal untuk menjadi orang yang soleh. Tidak menunggu lebih tua untuk taat.
Jangan bilang nanti tua baru taat. Jangan tunda ketaatan sampai tua. Karena banyak cucu lebih duluan wafat daripada kakeknya. Banyak cucu lebih duluan wafat daripada neneknya. Banyak anak yang lebih duluan wafat daripada orang tuanya. Sehingga kita tidak boleh menunda kebaikan. Tidak menunggu lebih kaya untuk bersedekah. Tidak menunggu lebih kaya untuk bersedekah. Karena sesungguhnya kita semua kaya. Karena sesungguhnya kita semua bisa bersedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu berinfak pada waktu lapang dan pada waktu sempit, pada waktu senang dan pada waktu susah, selalu berinfak. Itu dalam surah Ali Imran ayat 134. Ali Imran 134. Orang bertakwa selalu berinfak pada waktu kaya dan pada waktu miskin. Jangan tunggu lebih kaya untuk bersedekah. Tidak menunggu lebih lapang untuk membaca Al-Quran. Jangan bilang saya tidak bisa baca Al-Quran karena terlalu sibuk. Bacalah Al-Quran sebelum makan. Jangan makan sebelum baca Al-Quran. Pasti ada waktu untuk baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran sebelum minum. Bacalah Al-Quran sebelum meninggalkan tempat di mana kita sholat. Baca Al-Quran walaupun beberapa ayat sebelum kita meninggalkan tempat sholat kita. Sehingga tidak menunda peluang kesempatan untuk membaca Al-Quran. Tidak menunggu sakit untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki hubungan dengan Allah pada saat sehat. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, menyayangi kita pada saat kita sakit. Tidak menunggu Ramadan untuk bertaubat. Banyak yang menunda taubat. Nanti Ramadan baru mau taubat. Belum tentu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan usia sampai bulan Ramadan. Karena itu kita mempercepat taubat dan merutinkan taubat. Kesempatan yang kita miliki sekarang adalah nikmat yang mesti kita optimalkan dalam ketaatan. Lanjut. An Abdullah bin Abbas, dari sahabi yang mulia Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, meridai Abdullah dan meridai Abbas, ayah beliau, radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matani, ada dua kenikmatan, maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak manusia tertipu dan merugi dalam memanfaatkannya. Ada dua nikmat, banyak orang tertipu dan rugi di dalam memanfaatkannya, yaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Karena itu, janganlah kita menjadi orang yang rugi dan orang yang tertipu di dalam menjalani dan memanfaatkan nikmat kesehatan. Sehingga kita tidak menunda-nunda kebaikan, tidak menunda-nunda amal ibadah. Demikian juga dengan nikmat waktu luang. Barakallahu fikum. Lanjut. Prioritas pertama, pemurnian tauhid. Kita masuk pada panduan prioritas kehidupan kita. Bagaimana kita mengatur waktu kita. Prioritas pertama dalam hidup kita adalah pemurnian tauhid. Pemurnian tauhid dari syirik besar.
menyembah selain Allah, menjadikan sesuatu sebagai perantara selain Allah yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Mengeramatkan, ya, mengeramatkan pohon, kuburan, dan selainnya. Syirik besar. Syirik kecil. Pemurnian tauhid dari syirik kecil. Syirik kecil seperti riya. Ya, namanya syirik kecil, akan tetapi dosanya lebih besar dari dosa besar lainnya. Membesarkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua bentuk pelemahan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prioritas kita. Bagaimana kita memurnikan hati kita dan kepribadian kita dari syirik besar, syirik kecil, membesarkan selain Allah, dan semua bentuk pelemahan iman. Dosa-dosa melemahkan iman. Dosa-dosa melemahkan iman. Karena itu, bagian dari pemurnian tauhid adalah penyucian hati dari dosa-dosa. Membesarkan selain Allah, takut pada sesuatu melebihi takut dan penghargaan kepada Allah. Memuliakan sesuatu atau seseorang melebihi pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika." Sungguh telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada para nabi sebelummu. Apa yang diwahyukan kepada Allah dan kepada semua nabi? Yang diwahyukan kepada para nabi itu ialah la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sungguh jika engkau, wahai nabi, kalau nabi melakukan syirik, la in asyrakta, jika engkau, wahai nabi, melakukan syirik, la yahbatanna amaluk, niscaya pasti akan runtuh semua amalmu. Amalnya Nabi runtuh kalau Nabi, sekiranya Nabi melakukan syirik. Apalagi yang bukan Nabi. Ancaman yang sangat keras. Walatakunanna minal khasirin. Dan sungguh kamu termasuk orang-orang yang rugi. Surah Az-Zumar ayat 65. Waktu kita sangat terbatas. Sehingga kita mesti waspada dan memperbanyak renungan agar tujuan hidup kita di dunia ini senantiasa kita utamakan. Kita mesti waspada terhadap hal-hal yang dapat menodai tauhid kita, hal-hal yang dapat melemahkan iman kita. Dan kita mesti memperbanyak renungan tentang kehidupan, memperbanyak renungan tentang kematian, memperbanyak renungan tentang amal ibadah, dosa-dosa. Kita mesti memperbanyak renungan agar tujuan hidup kita di dunia ini senantiasa kita utamakan. Kita mesti selalu mengingat firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku semata. Itulah tauhid. Itulah ibadah. Ibadah yang berlandaskan tauhid. Ibadah yang didominasi, diarahkan oleh tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Prioritas kedua, mengoptimalkan ibadah salat. Mengoptimalkan ibadah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah." Amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab, akan ditanyakan pada hari kiamat ialah salat. Fa in saluhat saluha sairu amali.
Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Wa idza fasada sairu amali. Jika salatnya rusak, maka seluruh amalnya akan rusak. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani dari sahabi yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Karena itu, maka jangan biarkan kesibukan dunia membuat kita menunda sholat. Jangan kita menunda sholat. Karena sholat adalah prioritas hidup kita. Jangan tunda sholat karena dunia. Karena kenikmatan rezeki yang akan kita dapatkan dari kehidupan dunia ini itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipercepat dengan kesungguhan kita. Tidak diperbanyak dengan ilmu kita. Tidak dipercepat dan tidak diperbanyak dengan kerja keras kita. Karena itu kita mesti mengutamakan sholat daripada semua kesibukan dunia. Jangan kita meremehkan salat berjamaah di masjid. Bahkan mesti kita utamakan salat berjamaah di masjid. Salat wajib, salat fardu, kita utamakan salat di masjid. Karena orang beriman cinta kepada masjid. Innama ya'mur masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ayat 18. Salat berjamaah di masjid tanda iman. Salat tanpa khusyuk. Jangan biarkan diri kita merasa cukup dengan salat tapi tidak khusyuk. Kita mesti risau dengan ketidakmampuan kita untuk khusyuk. Atau salat kita belum khusyuk. Atau fluktuasi khusyuk kita lebih banyak turun daripada naiknya. Lebih banyak turun khusyuknya daripada peningkatan khusyuk. Atau bahkan meninggalkan salat. Wal'iyadzubillah. Banyak orang yang meninggalkan salat. Bahkan salat sendiri pun tidak. Bahkan salat sendiri pun tidak. Na'udzubillah. Waktu kita semakin sedikit di dunia ini. Waktu kita semakin sedikit di dunia ini. Dan tidak ada bekal kita ke akhirat yang lebih penting setelah tauhid. Selain salat. Melebihi ibadah salat. Setelah tauhid, salat. Karena salat tidak diterima oleh Allah tanpa tauhid. Salat gugur. Gugur pahalanya kalau tidak bertauhid. Setelah bertauhid, kita mengoptimalkan ibadah salat. Barakallahu fikum. Selanjutnya, prioritas yang ketiga. Amal wajib. Amal wajib sebelum amal sunnah. Di antara kekeliruan dalam mengatur hidup adalah sibuk dengan amal-amal sunnah, tetapi meninggalkan amal-amal wajib. Sibuk dengan amal-amal sunnah, tapi meninggalkan amal-amal wajib. Contohnya, salat tahajud, tapi tidak salat subuh. Salat tahajud atau salat subuh kesiangan. Seringkali kesiangan. Itu semestinya salat subuh lebih diutamakan daripada salat tahajud. Daripada salat tahajud. Rajin bersedekah, tapi tidak mengeluarkan zakat. Rajin bersedekah, tapi tidak mengeluarkan zakat. Rajin umrah, umrah sunnah, tapi tidak mengeluarkan zakat. Itu mengutamakan amal sunnah, ya, dan meninggalkan amal wajib. Itu adalah kekeliruan.
Oleh karena Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang sahih, Allah berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Ini penggalan dari hadis qudsi yang panjang. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku. Bisyai'in, dengan satu amal. Ahabba ilayya, yang lebih aku cintai. Mimma aftaradtuhu alaih, dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Amal yang paling disenangi oleh Allah adalah amal wajib. Salat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Ya. Menutup aurat wajib. Amal yang diwajibkan oleh Allah. Baca Al-Quran wajib. Berzikir wajib. Amal-amal yang diwajibkan oleh Allah. Menuntut ilmu agama wajib. Mempelajari Islam hukumnya wajib. Semua amal-amal yang wajib itulah amal yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah amal sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya, sehingga Allah mencintainya. Untuk mendapatkan cinta Allah, kita juga mesti mengamalkan amal-amal sunnah. Hadis sahih riwayat Al-Imamul Bukhari. Amal-amal sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, dan amal-amal sunnah lainnya. Sunnah-sunnah ketika makan, sunnah ketika berpakaian, amal-amal sunnah ketika bicara, ketika bertamu, menerima tamu, dan amal-amal sunnah lainnya. Itu amal-amal kalau dikerjakan dengan rutin itu akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Kaidah prioritas berdasarkan hadis qudsi ini. Al-faraidu muqaddamatun 'alan nawafil. Amal-amal wajib didahulukan daripada amal-amal sunnah. Bertaubat dari semua dosa itu lebih prioritas daripada memperbanyak amal sunnah. Bertaubat dari semua dosa itu lebih prioritas daripada memperbanyak amal sunnah. Rajin puasa sunnah, tapi dalam waktu yang sama juga rajin judi online. Juga rajin judi online. Tidak usah puasa sunnah, yang penting tinggalkan judi online. Atau dosa-dosa lainnya. Menutup aurat secara sempurna itu lebih prioritas daripada memperbanyak sedekah. Menutup aurat secara sempurna itu bagian dari kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih prioritas daripada memperbanyak sedekah. Menjauhi korupsi itu lebih prioritas daripada memperbanyak ibadah umrah atau memperbanyak sedekah atau memperbanyak puasa sunnah. Lebih baik kita bersungguh-sungguh mewaspadai dan menjauhi korupsi atau dosa-dosa besar lainnya daripada memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang telah disebutkan tadi. Lanjut. Itu prioritas ketiga. Sekarang prioritas keempat. Amanah keluarga. Menunaikan amanah terhadap keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Artinya orang yang berada di bawah tanggungan kita. Kita yang menanggung maishanya, kehidupannya. Itu menjadi amanah. Amanah di pundak kita. Itu menjadi prioritas kita. Itu menjadi prioritas kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang yang beriman, jagalah dirimu
selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka, para malaikat itu tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis sahih riwayat Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ini tidak hanya keluarga tapi juga orang lain. Setiap kepala rumah tangga, kepala sekolah, kepala daerah, ya, pimpinan dalam semua level, ya, semua level, ketua jurusan, ya, dekan, rektor, semua pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Coba kita renungkan bahwa di ujung hadis yang mulia ini disebutkan sampai asisten rumah tangga, khadim, asisten rumah tangga dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diamanahkan kepadanya. Itu berarti bahwa tidak ada yang luput dari pertanggungjawaban di hari akhirat nanti. Maka kita saling mengingatkan untuk tidak sibuk berdakwah kepada orang lain, mengajar dan mendidik orang banyak, mengurus pekerjaan sebaik-baiknya. Mengurus pekerjaan sebaik-baiknya, aktif dalam berbagai sosial, tapi mengabaikan pendidikan iman untuk pasangan, mengabaikan pendidikan iman untuk anak cucu, menantu, keluarga dekat. Kita mesti mengutamakan prioritas ini. Barakallahu fikum. Prioritas kelima, mengutamakan amal jariyah. Allah Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Ayat ini ayat populer, ya, terutama yang hafal surah Al-Kahfi, yang menghafal surah Yasin, ya, surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hafal, Prosutina hafal surah Yasin, Masya Allah. Ini luar biasa. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pula lah yang mencatat apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ini yang kita garis bawahi. Maqaddamu wa atharahum. Ya, Allah mencatat amal-amal kita dan bekas-bekas yang kita tinggalkan. Kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan. Murid-murid yang kita tinggalkan. Masya Allah. Berbahagialah para guru. Mahasiswa-mahasiswa yang kita tinggalkan. Berbahagialah para dosen. Itu amal jariah yang kita tinggalkan. Masjid yang kita ikut membantu di dalam pembangunannya. Rumah Quran yang kita ikut dalam membantu pembangunannya. Dan amal-amal jariah yang lain. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsanahu, dan segala sesuatu kami kumpulkan fi imamin mubin, dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Surah Yasin ayat 12. Para pendidik, para pecinta amal jariah, mari kita selalu ikhlaskan niat.
agar bekas-bekas kita ya yang kita tinggalkan nanti itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan niat. Setiap kali kita mengajar, kita ikhlaskan niat. Setiap kali kita bersedekah, kita ikhlaskan niat. Ya, demikian juga setiap kali kita ikut dalam kegiatan-kegiatan aktivitas yang bernilai amal jariah, ikhlaskan niat agar Allah Subhanahu wa taala menerima dan memberkahi amal kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti. Sesungguhnya di antara amal yang menyusul orang yang beriman dari amalnya dan kebaikan-kebaikannya sesudah matinya. Sesudah kematiannya. Menyusul artinya jalan terus pahalanya. Pertama, ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Masya Allah. Ini ada dua. Diajarkan dan disebarkan. Sebarkan. Walaupun kita tidak tahu siapa yang membacanya. Ini ada motivasi untuk menyebarkan tulisan kebaikan, video kebaikan, ya, poster kebaikan, sebarkan. Walaupun kita tidak mengajarkannya secara langsung. Ini hikmah dari dua kalimat ini. Ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Ini bukan hanya ilmu agama. Penting untuk diberikan penjelasan. Bukan hanya ilmu syariah, tapi semua ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dan disebarkan. Kenapa? Slide. Wa waladan solehan, dan anak soleh. Yang kedua ialah wa waladan solehan tarakah. Yang sebelumnya prioritas kelima. Wa waladan solehan, anak soleh yang dia tinggalkan. Amalnya anak soleh itu sampai kepada kita. Amal kita insya Allah, amal ibadah kita sampai pahalanya juga kepada orang tua kita. Bahkan walaupun kita tidak niatkan. Walaupun kita tidak niatkan. Tapi kalau kita niatkan, di situ ada tambahan penghayatan. Insya Allah tambahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa mushafan warathahu. Mushaf yang dia wariskan. Di sini ada motivasi untuk mewariskan mushaf Al-Quran. Di sini ada motivasi untuk mewakafkan mushaf. Beli Al-Quran, beli mushaf, kemudian wakafkan di musalla, wakafkan di masjid. Itu adalah amal yang bernilai jariah. Pahalanya jalan terus. Selama mushaf itu bermanfaat. Selama mushaf itu dibaca oleh sesama muslim. Yang keempat, au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Tidak mesti satu masjid yang dibangun, tapi dia ikut serta di dalam membangun masjid. Apalagi kalau bisa membangun satu masjid, walaupun kecil. Itu adalah amal soleh yang berjalan terus pahalanya. Au baitan libnis sabili banahu. Dia bangun untuk ibnus sabil, orang yang sedang berada dalam perjalanan. Rumah yang dibangun untuk ibnus sabil, asrama santri, panti asuhan. Ya, apa yang dibangun oleh sahabat duafa, rumah Quran lansia. Ya, rumah Quran lansia termasuk di sini. Rumah yang dibangun untuk ibnus sabil. Au nahran ajrahu, atau sungai yang dia alirkan. Ya, mengalirkan sungai ke tempat yang membutuhkan air. Ya, termasuk di dalamnya menggali sumur. Mengupayakan
air bersih untuk orang lain, untuk sesama manusia, itu pahalanya berjalan terus. Sedekah, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayati. Sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika ia masih sehat. Coba perhatikan, pahalanya melebihi sedekah yang dikeluarkan pada saat masih sakit dan masih hidup. Berbeda dengan sedekah yang dikeluarkan dari hartanya setelah dia wafat. Karena itu juga sampai pahalanya walaupun dia sudah wafat. Sampai pahalanya kepada orang yang sudah wafat. Tapi di sini ada kelebihan untuk orang yang bersedekah pada saat masih hidup dan pada saat masih sehat. Semuanya akan menyusulnya. Talhaquhu ba'da mauti. Semuanya akan menyusulnya setelah kematian. Hadis ini hadis yang hasan, ya, bisa dijadikan pegangan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Hadis riwayat Al-Imam Tabarani dari sahabi yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Ini semua kita prioritaskan setelah dan sambil, ya, memprioritaskan prioritas sebelumnya. Prioritas keempat, prioritas ketiga, kedua, dan yang pertama. Itu penting untuk diperjelas agar supaya kita tidak hanya fokus pada amal prioritas yang kelima ini, sementara mengabaikan prioritas-prioritas sebelumnya. Barakallahu fikum. Lanjut, prioritas yang keenam adalah menyucikan diri dari dosa terhadap sesama. Kita mesti mewaspadai, menjauhi, dan bertaubat, meminta maaf kepada sesama manusia atas dosa-dosa kita kepada sesama manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, sahabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak punya uang, wala mata, dan juga tidak punya harta benda. Itu orang yang bangkrut. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku. Man ya'ti yaumal qiyamah. Ialah yang datang pada hari kiamat. Bisolatin, dengan pahala salat. Wasiyamin, pahala puasa. Pahala puasa, wa zakatin, pahala zakat. Ya'ti, dia datang, wa qad syatama hadza. Dalam waktu yang sama, dia juga pernah menghina orang ini. Menghina orang ini, memaki orang ini. Wa qadzafa hadza, menuduh orang ini. Menuduh tanpa bukti. Wa akala mala hadza, telah memakan harta orang ini secara zalim, telah memakan harta secara tidak benar, secara batil. Wasafaka dama hadza, telah mengalirkan darah orang ini. Wa daraba hadza, dan telah memukul orang ini. Banyak dosanya kepada sesama manusia.
banyak dosanya kepada sesama manusia. Fayu'ta hadza min hasanati. Maka orang ini dikasih dari kebaikannya, dari pahalanya. Dikasih kepada orang yang sudah dihina di dunia. Wa hadza min hasanati. Dan orang yang sudah diambil hartanya secara zalim dikasih dari kebaikannya, dari pahalanya. Orang yang sudah dipukul waktu di dunia secara zalim dikasih dari pahalanya. Dibagi-bagi pahalanya. Fa in faniyat hasanatu, kalau pahala-pahalanya sudah habis, qabla an yuqda ma alaihi, sebelum habis orang yang menuntut, yang pernah dizalimi waktu di dunia, masih ada orang yang belum mendapatkan pembalasan, ya, belum mendapatkan pahala dari orang ini, pahalanya sudah habis. Apa yang dilakukan? Ukhidha min khatayahum, diambil dari dosa-dosa mereka. Orang-orang yang pernah dizalimi waktu di dunia itu diambil sebagian dari dosa mereka. Faturihat alaihi, lalu dilemparkan kepadanya, kepada mantan orang yang punya banyak amal ini, banyak pahala ini. Tsumma turiha finnar, kemudian dilemparkan masuk ke neraka. Na'udzubillah. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Ini menunjukkan betapa bahayanya dosa terhadap sesama manusia. Karena itu kita mesti memasukkan dalam prioritas hidup kita agar kita mewaspadai dosa kepada sesama manusia. Minta halalnya, kembalikan hak orang lain, minta maaf kepada sesama manusia yang pernah kita zalimi. Dosa kita tidak diampuni oleh Allah, ya, yang berkaitan dengan dosa sosial sebelum sesama manusia memaafkan kita. Prioritas ketujuh, memuliakan waktu. Memuliakan waktu berarti menghargai usia kita. Memanfaatkan waktu kita dengan amal ibadah. Dengan amal ibadah yang sebaik-baiknya. Mohon maaf. Menjauhi dosa dan kelalaian. Menghindari pekerjaan yang tidak berguna. Menghindari aktivitas yang tidak berguna. Allah Ta'ala menyebutkan salah satu sifat orang yang beriman ialah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman itu ialah orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Surah Al-Mu'minun ayat 3. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang ialah bahwa ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Yang tidak bermanfaat tinggalkan. Yang tidak bermanfaat jauhi. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dan Al-Imam Ibnu Majah dinilai hasan oleh Al-Imam Tirmizi. Mari kita berusaha untuk mengurangi terlalu banyak bicara. Mari kita kurangi kebiasaan bicara berlebihan. Perdebatan yang tidak bermanfaat. Scrolling tanpa manfaat. Mengikuti semua berita. Komentar terhadap semua persoalan. Tidak semua persoalan mesti kita komentari. Tidak semua berita mesti kita ikuti. Berkumpul tanpa manfaat. Bermain game yang mubah. Ya, dalam waktu yang lama.
atau bukan pada waktunya, atau bukan pada waktunya. Seperti bermain game pada saat bekerja, bermain game pada saat di masjid misalnya, bermain game pada saat mengikuti kajian misalnya. Itu bukan pada waktunya. Dan semua aktivitas mubah yang menghabiskan waktu tanpa menghasilkan kebaikan. Selanjutnya, mohon maaf, slide-nya ada kesalahan. Ya, prioritas di atas prioritas. Yang terpenting dari semua yang penting. Yang pertama adalah memperbanyak berdoa. Berdoa kebaikan, terutama doa hidayah. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak kelalaian, perbanyak doa. Jangan kita mengatakan bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berdoa, walaupun dengan redaksi kita sendiri. Terutama doa hidayah. Ya Allah, berikan hidayahmu kepadaku. Ya Allah, tambahkan hidayahmu kepadaku. Termasuk mendoakan orang-orang tercinta. Walaupun dengan redaksi kita masing-masing. Perbanyak berdoa untuk anak cucu kita, untuk pasangan kita. Perbanyak mendoakan orang tua kita. Perbanyak mendoakan orang-orang yang kita cintai. Perbanyak doakan mereka. Terutama doa hidayah, doa keselamatan, doa keberkahan, keberkahan hidup. Yang kedua, belajar Islam setiap hari dari sumber-sumbernya yang terpercaya dan bersegera mengamalkan. Bukan hanya belajar, tapi juga bersegera mengamalkan. Sumber-sumber yang terpercaya adalah yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafun saleh. Itu yang dimaksud dengan sumber-sumber yang terpercaya. Yang ketiga, menjalin keakraban positif dengan orang soleh. Dan sangat menghindari pengaruh buruk orang-orang yang tidak soleh. Ini juga prioritas. Akrab dengan orang-orang soleh. Ada grup orang soleh. Ya, kita masuk dalam grup orang soleh, dalam link orang soleh. Dan kalaupun kita bergaul dengan orang yang tidak soleh atau kurang soleh, kita berusaha untuk menghindari pengaruh buruk dari mereka. Ini penting. Ini penting. Oleh karena, insya Allah kalau kita bersama orang soleh, kita akan ikut pada kesalehan mereka. Yang keempat, mengamalkan amal-amal hati secara bersambung-sambung. Mengucapkan dalam hati. Saya yakin, saya ikhlas, saya syukur, saya sabar, saya tawakal, saya cinta, saya takut, saya taubat, saya ingin masuk surga, saya bahagia dengan amalku, dengan imanku. Itu mesti kita ulang-ulangi. Terutama iman, ikhlas, taubat, ingat kematian, muhasabah, itu mesti diusahakan agar tidak terputus. Karena itu di dalam hati. Tidak mesti diucapkan oleh lisan. Itu prioritas. Itu prioritas. Walaupun kita banyak dosa. Walaupun kita banyak dosa. Perbanyak amal hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita. Yang kelima, memperbanyak berzikir sesuai sunnah. Berzikir sesuai sunnah. Termasuk dengan membaca Al-Quran serta merenungkan maknanya. Kita mesti meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, walaupun sedikit. Demikian yang dimaksud dengan prioritas di atas prioritas. Oleh karena pengamalan 5 prioritas ini akan menuntun kita untuk mengamalkan 7 prioritas sebelumnya. Barakallahu fikum. Penutup. Waktu kita semakin sedikit. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita tiba.
Waktu kita semakin sedikit karena kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Kematian dapat saja datang kepada kita tanpa pendahuluan. Bisa mendadak, kematian bisa mendadak. Karena itu, persiapan kita untuk kematian sewajibnya benar-benar optimal dengan ikhlas sesuai sunnah. Melalui perencanaan amal harian yang efektif. Kita mesti memang memiliki perencanaan amal setiap hari yang kita amalkan. Pemantauan amal yang disiplin. Bukan hanya direncanakan tapi dipantau. Pemantauan amal yang disiplin. Serta evaluasi amal yang rutin. Itu setelah beramal dievaluasi. Kita mesti lebih tegas untuk menjauhi dosa dan kelalaian. Tidak semua undangan harus dihadiri. Mari kita renungkan ini. Tidak semua undangan harus dihadiri. Tidak semua pembicaraan harus diikuti. Tidak semua permintaan harus dipenuhi. Tidak semua masalah harus kita masuki. Tidak semua berita harus kita tahu. Harus kita ketahui. Tidak semua tulisan harus kita baca. Tidak semua tontonan harus kita lihat. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan. Waktu kita terlalu mahal untuk diberikan kepada semua hal. Mari kita renungkan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan hidayahnya dan kemudahannya kepada kita semua. Jangan sampai kita menyesal ketika kematian datang. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang penyesalan manusia ketika kematian telah datang. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Hingga apabila kematian datang kepada seseorang dari mereka, dia berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal soleh terhadap apa yang aku tinggalkan. Amal soleh yang aku tinggalkan. Menyesal dan minta kembali ke dunia. Tapi itu mustahil. Itu tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Untuk itu, marilah kita bersungguh-sungguh mengamalkan pesan mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Ightanim khamsan qabla khams. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihhataka qabla sakamik. Kesehatanmu sebelum sakitmu. Manfaatkan masa sehat sebelum datang masa sakit. Waginaka qabla fakrik. Kecukupanmu sebelum kemiskinanmu. Wa faragaka qabla syuglik. Dan waktu luangmu sebelum kesibukanmu. Manfaatkan waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Wa hayataka qabla mautik. Dan hidupmu sebelum kematianmu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim dari sahabi yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, kemudian Al-Imamul Hakim menilai hadis ini sahih dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi. Mohon maaf, ada masalah pada slide? Atau hanya sama saya saja? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita. Slide setelah ini.
Yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita semua dan semua orang yang kita cintai dengan tambahan hidayahnya, dengan tambahan hidayahnya selalu, sampai Allah memuliakan kita insya Allah dengan husnul khatimah dan jannatul firdaus. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, sama-sama kita dengar tausiah yang menjadi pencerahan buat kita semua dari guru kita Ustadz Kiai Haji Dr. Musakir Arif LCMA. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab pada Ibu Bapak serta kajian hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Musakir Arif LCMA. Baik, Saya silakan Prof. Silakan Prof. ya, ini Ustadz singkat saja terkait dengan ini kan di tahfizul Quran ini kan sering kita meminta donasi mushaf Al-Quran ya. Bagus. Baru kemudian kita sampaikan bahwa amal memberi mushaf itu akan tertulis karena itu akan menjadi hafalan santri, dan sepanjang hafalan itu tetap mengalir di mulutnya santri kemudian diajarkan kepada orang lain, maka yang pemberi wakaf Quran itu mendapatkan pahala. Apa bisa dibenarkan seperti itu, Ustaz? Iya, ada juga yang karena ada juga mengatakan nanti kalau Qurannya sudah rusak ya sudah selesai pahalanya. Itu memang barakallahu fikum. Secara fisik lahiriah memang demikian, bahwa mushaf itu bernilai pahala jariah selama mushaf itu dimanfaatkan, selama mushaf itu dibaca. Setelah mushaf itu rusak atau tidak dibaca, hilang, maka selesailah amal si pewakaf itu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah bahwa selama yang membaca Al-Quran itu mengamalkan isi Al-Quran dan atau menghafal ya isi Al-Quran yang merupakan wakaf dari seseorang, maka pewakafnya dapat. Karena dia mengamalkan, dia senantiasa mengamalkan apa yang dibaca dari mushaf wakaf dari orang tersebut. Ya, itu berlaku pada misalnya pemberian makan menjadi orang tua asuh ya. Juga ada program di Rumah Quran, program orang tua asuh atau pemberian beasiswa. Itu pemberian beasiswa itu seumur hidupnya. Seumur hidupnya orang yang kita biayai itu amalnya didapatkan oleh orang yang menyantuninya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ustaz. Iya. Nah, saya mau bertanya, Ustaz. Silahkan Pak Surahman. Iya. Ini Pak Ustaz, Surahman yang di Bogor. Ya, Pak. Dr. Surahman. Dr. Surahman, Ustaz. Iya, Dr. Surahman. Saya sudah dapat bukunya. Belum tulis buku tentang sholat. Silakan Pak Dokter. Ini Ustaz, kalau saya mungkin terbalik. Jadi kalau sedang waktu sibuk, saya bisa mengisi waktu dengan bermacam-macam kegiatan. Ya. Tapi kalau ada waktu luang, saya justru
nggak ada kegiatan, jadi saya mikir apa kegiatan saya jadi susah ngisinya. Mungkin gimana caranya supaya waktu luang itu bisa saya gunakan, karena kalau sedang sibuk bisa ngatur, tapi kalau sedang nggak ada kegiatan malah plong gitu, Ustaz. Barakallahu fikum. Itu sejalan dengan ucapan ulama, kasihlah tugas kepada orang yang sibuk. Dan jangan kasih tugas kepada orang yang nganggur. Karena orang sibuk itu pandai untuk mengatur waktunya. Oh, ada yang minta slide-nya. Ya, bisa didapatkan slide-nya dari Pak Wildan atau Pak Fajar, ya, bisa didapatkan. Jadi ada benarnya apa yang Pak Dokter sampaikan. Akan tetapi tetap juga ada waktu luang. Karena itu disebutkan dalam hadis bahwa ada waktu luang, dan dalam kenyataannya, dalam kehidupan kita memang ada waktu luang. Sisa bagaimana kita memanfaatkan waktu luang itu. Jadi jangan kita menjadi orang yang terampil di dalam mengatur waktu sibuk dan tidak terampil dalam mengatur waktu luang. Itu tidak efektif, Pak. Ya, jangan kita menjadi orang yang tidak terampil mengatur waktu luang. Karena ada waktu luang. Itulah waktu istirahat, itulah waktu bersama anak cucu, itulah bersama pasangan, itulah waktu rela, waktu kita rekreasi, itu waktu luang. Itu kita rencanakan, waktu luang itu kita rencanakan. Itulah waktu kita itikaf, berlama-lama di masjid, ada waktu luang kita berlama-lama di masjid. Jadi kita mesti merencanakan juga waktu luang agar supaya waktu kita efektif. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya, makasih. Waktu liburnya anak-anak kita, sebagai contoh, waktu libur anak-anak kita itu banyak yang tidak efektif. Setelah pulang dari liburan, habis hafalannya. Hafalan Al-Quran mereka itu habis karena tidak dimanfaatkan itu waktu luang. Waktu libur tidak mengaji. Waktu libur tidak mengulangi hafalan. Itu untuk kasus anak-anak santri kita. Bahkan ada yang sampai melakukan dosa. Ya, yang bertentangan dengan apa yang diajarkan di pesantren. Sehingga ini sebagai nasihat untuk anak-anakku yang kucintai karena Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Dr. Surahman. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih. Ya, Tabe Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Nasra. Silakan. Ibu. Silakan. Ibu Nasra di mana? Silakan. Ibu Nasra, raise hand. Silakan, Ibu. Baik, mungkin masih ada pertanyaan. Maaf. Oh, Iya, ya, silakan. Ibu Nasra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin diperjelas Ustaz mungkin mengenai ini kenapa menutup aurat itu lebih utama dari banyak bersedekah dan menjauhi korupsi itu lebih baik dari umrah, sedekah maupun puasa sunnah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Selamat jalan Pak Imran, Dr. Imran Hanafi. Saya tidak sapa tadi, saya tidak tahu kalau beliau hadir. Selamat jalan Pak Imran. Kenapa menutup aurat lebih prioritas daripada memperbanyak sedekah dan amal-amal sunnah? Oleh karena menutup aurat hukumnya wajib. Menutup aurat hukumnya wajib. Sedekah hukumnya sunnah. Sedekah sunnah hukumnya sunnah. Salat sunnah hukumnya sunnah. Puasa sunnah hukumnya sunnah. Itu kita mesti mendahulukan yang wajib. Dan tidak menutup aurat itu dosa. Tidak menutup aurat itu dosa. Mesti kita tobatkan. Itu tidak dapat dihapus dengan amal-amal sunnah.
Iya, dosa membuka aurat, dosa pamer aurat itu tidak dapat dihapus dengan amal-amal sunnah. Mesti taubat, dan taubat dari pamer aurat adalah menutup aurat. Demikian penjelasan singkat tentang hal ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kalau korupsi Pak Ustadz, jika Sama. misalnya dia bertobat juga dia. Sama. Korupsi, lalu dia rajin bersedekah. Iya. Itu Robin Hood. Itu Tidak balance, Bro. Tidak balance itu, Ustaz. Maksudnya. ya tidak terhapus. Tidak terhapus itu dosa pencurian. Tidak terhapus dosa pencurian dengan banyak bersedekah. Iya. Tidak terhapus dosa pencurian dengan banyak bersedekah. Pencurian dermawan. Para ulama bilang tidak usah dermawan, yang penting tinggalkan pencurian. Tidak usah bersedekah, yang penting tidak mencuri. Seperti itu. Jadi itu mesti diutamakan. Menjauhi korupsi itu mesti diutamakan daripada amal-amal sunnah. Yep. Barakallahu fikum. Terima kasih Bu Nasra. Ya. Baik Ustadz, ada pertanyaan tertulis. Ada duluan resen tadi, sebelum ada juga pertanyaan dari kolom chat, saya dahulukan yang duluan resen. Ya, bagus. Bapak Dr. Abdul Karim, spesialis patologi klinik, silakan. Pak Dr. Karim dari Kendari. Iya, silakan Pak Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ini saya lihat urutan pengkajiannya justru memuliakan waktu itu malah didahului oleh beberapa amalan-amalan sebelumnya. Saya lihat di urutan ke-7 kalau bukan ke-8 ya, memuliakan waktu. Kenapa itu? Bukan di urutan pertama maksudnya begitu. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Prof, Pak Dr. Karim. Itu di urutan ke-7 atau ke-6 memuliakan waktu oleh karena prioritas-prioritas sebelumnya itu ke-7 ya, memuliakan waktu prioritas ke-7. 6 prioritas sebelumnya itu sudah mengisi waktu. Sehingga itu sudah mengisi waktu. Ya, itu sudah menuntun kita untuk memanage waktu. Sehingga prioritas yang ke-7 itu ingin menambahkan agar kita menghayati semua prioritas sebelumnya dengan pemuliaan terhadap waktu. Menghayati semua prioritas, 6 prioritas sebelumnya itu kita hayati dengan pemuliaan terhadap waktu. Bahwa waktu kita tinggal sedikit. Umur saya tinggal sedikit. Saya mesti tambah baca Quran. Saya mesti tambah amal ini. Saya mesti taubat dari dosa ini. Waktu kita tinggal sedikit. Kita memuliakan waktu. Agar, dan itu yang kedua, jangan sampai kita merasa bahwa sudah banyak amal saya, karena itu bolehlah saya untuk berdosa. Bolehlah saya untuk berdosa, bolehlah saya berleha-leha dulu karena saya sudah capek mengaji. Saya sudah capek mengaji, sekarang saya mau berbuat dosa lagi. Karena saya sudah capek puasa sunnah. Karena itu saya bisa melakukan dosa. Itu tidak. Ini pentingnya prioritas ke-7 itu. Karena yang ketiga, kita memuliakan waktu agar kita mendapatkan husnul khatimah. Agar kita mendapatkan husnul khatimah. Jadi bukan berarti penempatannya di sini itu berarti kurang penting. Tidak, bukan berarti kurang penting. Akan tetapi ini dalam rangka penghayatan semua prioritas sebelumnya. Terima kasih Pak Dok. Terima kasih Ustaz, insyaallah ya. Sama-sama. Ya. Silakan Pak Wildan. Izin Ustadz, ini pertanyaan dari kolom chat dari Bapak Pram Teguh. Ustadz izin bertanya,
terkait dengan tema prioritas hidup. Kita semua paham saat ini untuk pergi haji di Indonesia mencapai 26 tahun. Kalau dikaitkan dengan prioritas hidup, fakta biaya dan kesehatan, apakah boleh kita Muslim di Indonesia lebih memprioritaskan ibadah umroh daripada haji? Mohon pencerahannya, Ustadz. Ya. Boleh, boleh dengan syarat umrah wajib. Karena insya Allah pendapat yang kuat adalah umrah juga hukumnya wajib. Umrah pertama, umrah 1 kali hukumnya wajib. Sehingga yang terhalang untuk ibadah haji itu diwajibkan untuk umrah 1 kali. Diwajibkan untuk umrah 1 kali. Itu yang kita prioritaskan. Karena daftar haji kita masih panjang, masih jauh, dan kita juga tidak sanggup untuk naik haji dengan biaya 200 juta misalnya atau 300 juta. Itu kita tidak sanggup untuk itu, maka umrah saja, umrah wajib. Ya, setelah itu kita tetap fokus pada usaha untuk naik haji ketika Allah memberikan kesanggupan. Terima kasih. Baik, syukron Ustadz. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz, izin dari Ibu Hasniati. Tapi Ustadz izin bertanya, bagaimana sholatnya orang yang sedang di kateter? Sholatnya Sedang orang pakai kateter mungkin ini Ustadz maksudnya ya, yang sedang menggunakan kateter ya. Iya. Itu sah. Jadi dia berwudu, kalau bisa berwudu, kalau tidak bisa berwudu dia tayamum walaupun sedang bersama najis ya, ada najis yang menempel di badannya, tapi itu tidak menempel secara langsung ya, ada pembatas, ada kantong ya membatasi, ada selang, itu dibolehkan oleh para ulama. Bahkan yang pakai popok sekalipun, itu nempel, bahkan nempel itu dibolehkan. Yang penting pada saat dia wudu atau tayamum, popoknya suci, belum ada kencing ya, tidak batal. Lalu dia usahakan untuk menjaga sesudah itu dia takbiratul ihram. Pada saat sudah takbiratul ihram ada kencing yang keluar, itu tidak membatalkan sholat. Itu lebih ekstrim lagi dari pakai kateter. Jadi yang pakai kateter sudah jelas sangat dibolehkan oleh para ulama. Karena uzur. Ya, terima kasih. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Sutina Made. Ya, Muslimah berhijab. Ibu Prof Sutina Made. Ya. Seorang muslimah berhijab diatur dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31 tentang himar atau kerudung. Intinya tutuplah auratmu dan himar menutupi dadamu. Al-Ahzab ayat 56, tutuplah auratmu dengan hijab atau jilbab, baju gamis lurus tidak menampakkan lekuk tubuh. Jadi banyak muslimah menutup aurat belum mengikuti Al-Quran. Mungkin bagaimana pendapatnya Ustadz? Izin. Iya, saya sepakat. Betul sekali. Karena menutup aurat itu bukan membungkus badan, akan tetapi menutup lekuk-lekuk tubuh dengan kain yang tidak transparan. Jadi menutup semua lekuk tubuh dengan kain yang tidak transparan. Memakai kudung itu yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 31, itu mesti menutupi dada. Jadi memang ada kekurangan pada saudara-saudari kita yang justru memasukkan kudungnya di dalam kerah baju. Kudungnya dimasukkan dalam baju. Itu mestinya di luar baju dan menutupi dada. Akan tetapi dalam waktu yang sama kita juga saling mengingatkan bahwa insya Allah itu sudah lebih baik dibanding yang tidak menutup sama sekali. Sehingga kita mesti menggembirakan dan tidak mengusir. Kita mesti mengajak dan tidak mengejek
kita mesti merangkul dan tidak memukul ya saudara-saudara kita yang sudah berusaha dengan memakai jilbab yang belum sempurna. Kita ajak kepada kajian atau kita berbagi kajian kepada mereka sambil kita doakan hidayah. Barakallahu fikum. Terima kasih Ibu Prof. Izin Ustadz, mungkin mengingat waktu yang sudah sesuai dengan kesepakatan ya, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya. Prof. Abdul Razak. Ya, mungkin izin Prof. Abdul Razak, ada yang ingin disampaikan Prof. Silakan Prof. Abdul Razak. Beliau yang menutup. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat gembira, bahagia kemarin dapat pemberitahuan dari Prof ini bahwa hari ini pengajian kita akan berlangsung seperti biasanya. Itu sebuah kebahagiaan sendiri karena kurang lebih 1 minggu yang lalu dapat kabar bahwa guru kita Ustaz Dr. Muzakir sedang masuk di ICU. Bagi para dokter itu kalau masuk ICU itu sangat menegangkan sekali. Alhamdulillah. Saya takut untuk menghubungi langsung karena sedang sakit. Jadi lewat Prof ini berkali-kali saya tanya perkembangannya dan kemudian saya dapat kabar bahwa sudah masuk ke ruang inap, itu berarti kondisi ICU-nya sudah lewat. Alhamdulillah. Jadi Ustaz sehat terus ya, insya Allah ya, supaya kita tetap dapat mendapatkan ilmu, mendapatkan tausiah seperti ini. Seperti biasanya hari ini juga apa yang disampaikan oleh Ustaz Muzakir ini mengingatkan betul-betul kepada kita, terutama kita yang sudah umur sudah lansia ini perlu menyadari ini bahwa memang waktu kita semakin sempit. Sini ada Prof. Samsul Bahri, sahabat saya, banyak teman-teman di sini. Memang pada umur-umur seperti ini kita ya menunggu giliran saja bahasanya. Tapi memang dalam menunggu giliran itu kan kita perlu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana dengan sederhana kita bisa melakukan, itulah yang hari ini disampaikan dengan sangat baik oleh Ustadz Muzakir seperti biasanya. Jadi sekali lagi terima kasih. Kita semua doakan agar Dr. Muzakir tetap sehat walafiat dan selalu setiap bulan dapat memberikan tausiah kepada kita semua. Terima kasih dok. Saya masih selalu berkeinginan untuk bertemu langsung, cuma ya sekarang agak jauh, tapi insya Allah mungkin ada waktu datang ke Makassar. Cuma pernah saya datang di Makassar, Pak Ustadz ada di Sulawesi Tenggara. Kali ini kalau datang di Makassar ada di Bulukumba, saya mau cari nanti ke Bulukumba. Terima kasih Prof. Edi. Terima kasih Prof. Kita menjaga acara kita yang teratur seperti ini. Hari ini yang ikut cukup banyak ya, sekitar hampir 100 orang. 90 orang. Dari macam-macam. Insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan tetap dapat menjalankan apa yang tadi dinasihatkan oleh Ustadz Muzakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Samsul, Masya Allah, Masya Allah ya Prof. Samsul. Sangat mencerahkan Prof. Sangat mencerahkan itu penyampaiannya. Tapi ini sangat penting untuk selalu menjadi pengingat kita yang sudah berusia di atas ini, di atas 65 udah pensiun juga saya sama dengan Prof. Razak. Barangkali sudah dialihkan ini perhatian kepada pencerahan-pencerahan di bidang agama ini ya, karena terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama, sama-sama Prof. Assalamualaikum. Dari sudah dicatat ya. Pak Ustadz,
Mohon maaf izin. Saya dokter di Rumah Sakit Dayak. Sekarang lagi di Rumah Sakit Unhas menemani suami yang lagi sakit. Masya Allah, Iya, kena stroke ringan. Prof Yunus, dosen Sospol. Minta kalau bisa doanya. Ya Allah, semoga Allah menyembuhkan. Iya, kita doakan. Kita doakan. Amin. Ya Allah, sembuhkanlah Prof Yunus. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada beliau. Ya Allah, mudahkanlah beliau dalam musibah ini. Jadikanlah musibah ini sebagai penghapus dosa-dosa dan kelalaian beliau selama ini. Ya Allah, tinggikanlah derajat beliau. Ya Allah, tabahkanlah keluarga beliau menerima musibah ini. Ya Allah, pulihkanlah beliau sebagaimana sedia kala. Allahumma amin. Allahumma amin. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Dr. Nasra. Ya, baik, Sutina, Ibu Bapak. Sutina, Masya Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Ibu Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke suplemen doa nabawi, mungkin kita lanjut dulu ke laporan kegiatan Yayasan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa yang insya Allah akan dipaparkan oleh Bapak Ustadz Profesor Dr. Feni Haju, MSc, PhD. Mohon izin Prof, silakan Prof. Baik, teman-teman sekalian, para jamaah pengajian ya, tausiah, yang semoga diberkati Allah. Kita bersyukur mendapatkan ilmu yang saya kira sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, sebelum berakhir, saya dari Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa ingin menampilkan laporan singkat ya, apa yang telah kami lakukan. Mungkin ada slide-nya, Pak Wildan, atau Iya, Prof. yang dibuat oleh saya share dulu, Prof. Iya. Ya. Tabe, Prof, apakah sudah kelihatan? Lagi proses ya, Lin. Sudah. Masih loading ya, iya sudah. Baik. Jadi inilah mungkin sedikit yang ingin kami sampaikan ya pada Bapak Ibu sekalian terkait dengan yayasan ini. Slide. Jadi namanya adalah Yayasan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa yang memang fokusnya untuk memberi bantuan kepada pada para duafa dalam hal dalam program yang kami kerjakan saat ini memang adalah banyak-banyak membantu mereka untuk menghafal Quran dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kita punya program sedekah 1000 sehari ya, yang memang anggotanya cukup banyak ya, tapi yang aktif itu terus berkurang dan kita berharap yang belum aktif itu atau yang tidak aktif akan segera aktif. Dan bagi mereka yang ingin menjadi donatur atau menjadi peserta gerakan 1000 sehari ini, itu bisa menghubungi panitia ini. Slide. Kita juga punya program orang tua asuh santri tahfiz ya. Ada 29 santri saat ini ya. Kita punya 80 anggota yang aktif ya. Memang kalau tercatat itu ada sekitar 140 orang tua ya. Orang yang turut jadi pengasuh, tapi yang aktif itu memang belum semuanya ya. Dan kita harapkan memang yang tidak aktif bisa kembali aktif ya untuk memberikan donasi untuk biaya operasional untuk orang tua anak-anak yang menghafal Quran seperti dikatakan oleh Ustadz tadi. Kalau kita menjadi orang tua asuh artinya anak-anak yang mendapat bantuan dari binaan kita atau dengan donasi kita itu, anak itu akan sepanjang anak itu menggunakan hafalannya dan mengajarkannya kepada orang lain dan terus diajarkan kepada yang lain, itu kita akan mendapatkan insya Allah pahala yang terus mengalir ya, walaupun kita sudah tidak ada lagi di muka bumi. Slide. Ini nama-nama anak santri putra. Kita punya 10 santri putra dan masing-masing punya orang tua, tapi ada beberapa yang belum punya orang tua seperti ini satu ya, Muhammad Arfa ya.
Artinya satu santri ini biayanya kurang lebih 1 juta ya, ditetapkan 1 juta rupiah per anak. Jadi kalau santri ini dibiayai oleh 2 orang tua asuh berarti masing-masing adalah 500.000 dan seterusnya. Yang satu orang tua asuh 100.000 sehingga satu anak itu membutuhkan 10 orang tua asuh sebenarnya. Slide. Ini juga orang tua asuh untuk putri. Slide. Ada juga anak yang tidak masuk kategori santri angkatan, dia masuk dalam kategori santri yang tetap ya, mereka belajar Al-Quran dari zero ya, dari ada yang masuk pesantren belum sama sekali tahu membaca Quran, ini kita rekrut dari keluarga duafa ya, dan masing-masing mendapatkan orang tua asuh. Ada yang masih kurang ya, seperti Faizatul Hasna ini belum punya orang tua asuh ya. Bagi siapa yang berkenan silakan menghubungi panitia atau admin dari program tahfiz ini. Slide. Memang kami terus berupaya untuk memperkenalkan program ini untuk mendapatkan peserta yang lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari program ini, sehingga banyak teman-teman kita yang mungkin ingin ada pahala yang mengalir terus-menerus segera menghubungi kami. Ini kami memang siapkan santri ini memang untuk terus menjadi sumber pahala yang akan mengalirkan pahala buat kita di akhirat. Yang terakhir, terus ini kita sekarang sudah mulai berjalan program orang tua apa namanya lansia ya, rumah Quran lansia. Rumah Quran lansia ini sementara dibangun ya. Memang alhamdulillah sudah penimbunan sudah selesai, tapi setelah penimbunan ini kita akan bergerak untuk membuat slow, dan itu masih memerlukan biaya. Dan bagi mereka yang teman-teman yang punya keinginan untuk memanfaatkan ya amal jariah membangun rumah Quran ini, silakan menghubungi panitia atau admin daripada yayasan ini. Slide. Masih ada. Terus ini apa namanya, kita memang ingin menyelesaikan pembangunan rumah Quran lansia ini yang memang membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Kita masuk pada tahap keempat ini, membuat seluruh fondasi. Kita butuh dana 149 juta ya, 149,400 dari perhitungan tukang ya atau yang mengerjakan program ini. Dan sampai 31 Juli kemarin dana kita masih kekurangan 144. Ini artinya ada peluang yang besar bagi kita ya untuk berinfak menyelesaikan pembangunan ini sehingga kita bisa mendapatkan pahala jariah ini. Slide. Ya, saya kira demikianlah apa yang bisa kami laporkan dari pengurus ya. Bagi yang berminat, silakan menghubungi kami atau petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan Yayasan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa oleh Bapak Ustadz Profesor Dr. Penny Hajo, MSc, PhD. Baik, untuk acara berikutnya kita masuk ke sesi suplemen doa nabawi. Izin Ustadz yang akan dipandu oleh guru kita Ustadz Kiai Haji Musakir Arif LC. Silakan Ustadz. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam setiap kajian kita berusaha untuk saling mengingatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah
mewariskan kepada kita ratusan doa yang tentu kita yakini sebagai doa yang terbaik. Kita yakini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mewariskan doa-doa ini kepada kita karena beliau cinta kepada kita. Maka lewat suplemen doa nabawi kita saling mengingatkan agar kita memuliakan warisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita muliakan, mari kita terima doa-doa ini dengan cinta, pemuliaan, penghargaan terhadap doa-doa ini. Karena itu kita saling memotivasi untuk membacanya, menghafalkannya, menghayatinya, serta mengajarkannya kepada orang lain. Mari kita merasakan bahwa sesungguhnya berdosa orang yang menghafal lagu-lagu, menghafal nyanyian, tapi tidak menghafal doa. Tidak menghafal doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah salah satu dosa yang mesti ditaubatkan. Menghafal lagu-lagu, menghafal nyanyian-nyanyian, tapi tidak menghafal doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini salah satu doa nabawi prioritas untuk kita baca, kita hafalkan. Silakan diikuti dengan suara yang pelan, tidak terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang dengannya Engkau menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu. Anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu, yang dengannya Engkau menyampaikan kami kepada syurgamu. Dan anugerahkanlah kepada kami keyakinan, yang dengannya Engkau meringankan bagi kami berbagai musibah dunia. Ya Allah, berilah kami kenikmatan dengan pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selama Engkau menghidupkan kami. Jadikanlah semua itu tetap ada pada diri kami hingga menjadi warisan kami. Maksudnya, pendengarannya masih baik, pendengaran kita masih baik sampai wafat, penglihatan kita masih baik sampai wafat. Itu yang dimaksudkan hingga menjadi warisan kami. Jadikanlah pembalasan kami terhadap orang-orang yang menzalimi kami. Dan tolonglah kami menghadapi orang yang memusuhi kami. Dan janganlah Engkau jadikan musibah kami menimpa agama kami. Jangan musibah kami dalam agama kami. Maksudnya
musibah agama maksudnya dosa, dosa-dosa besar. Itu musibah dalam agama, na'udzubillah. Jangan engkau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami. Jangan jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami. Dan jangan pula sebagai batas tertinggi ilmu kami. Ya Allah, jangan ilmu kami hanya ilmu dunia saja. Itu maksudnya. Jangan hanya ilmu dunia saja. Jangan jadikan ilmu dunia sebagai batas tertinggi ilmu kami. Dan jangan engkau jadikan neraka sebagai tempat kembali kami. Jangan jadikan neraka sebagai tempat kembali kami. Allahumma amin. Ini hadis yang nilainya hasan, derajatnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari sahabi yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini kalau belum dihafal bisa dibaca lewat handphone, bisa dibaca di lembaran, dan kalau belum bisa lancar, ya Arabnya bisa dibaca terjemahannya saja. Itu sangat baik, terutama jika dibarengi dengan penghayatan. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya, menghayatinya, mengajarkannya, dan semoga Allah mengabulkan doa ini untuk kita semua dan semua doa-doa kebaikan dari kita semua. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Prof. Syukron Ustadz atas doa yang telah dipandu kepada kami semua. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara tausiah kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih, syukron jazakumullah khairan atas kehadiran serta perhatiannya semua. Semoga Allah mencatat aktivitas kita hari ini sebagai amalan kebaikan yang insya Allah akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kekurangan serta tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada kajian berikutnya, insya Allah. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Wa'iyyakum. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Afwan. Prof. Idar, sehat. Ya, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya pamit Prof. Saya pamit. Saya juga pamit. Ya. Iya.